Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Kristina Stinjak. Yang saya hormati Ibu Dinata Lumban Gaul dan juga teman-teman sekalian. Izinkan saya dalam mempresentasikan tugas bab 3 saya mengenai tentang perilaku manusia dan lingkungannya. Perilaku manusia dan lingkungannya. Pengertian perilaku manusia adalah gerakan yang dapat dilihat melalui indera manusia, gerakan yang dapat diobservasi. Perilaku manusia secara umum muncul dengan melihat sistematika berikut ini. Niat tambah pengetahuan tambah sikap dan hasilnya perilaku. A. Perilaku manusia. Psikologi merupakan ilmu tentang perilaku dengan pengertian bahwa perilaku atau aktivitas itu merupakan manifestasi kehidupan psikis. Ada beberapa alasan mengapa hewan dijadikan bahwa eksperimen diantaranya, yaitu yang pertama, bahwa hewan umumnya lebih objektif daripada manusia. Yang kedua, hewan lebih mudah dikontrol daripada manusia. Ketiga, kadang eksperimen membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga hal ini membosankan. Keadaan ini akan mempengaruhi sikap ataupun segi-segi yang lain yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Keempat, eksperimen kadang dibutuhkan pembedahan. Kelima, dalam eksperimen, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, risikonya lebih ringan apabila dibandingkan kalau eksperimen dilakukan pada manusia. 1. Jenis perilaku. Perilaku manusia dapat dibedakan antara perilaku refleksif dan perilaku non-refleksif. Yang kedua, pembentukan perilaku. Perilaku manusia sebagian terbesar ialah merupakan perilaku yang dibentuk atau dipelajari. Bagaimana cara membentuk perilaku itu sesuai dengan yang diharapkan? Yang pertama, pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian. Ketiga, pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang teori perilaku. Teori perilaku dibagi beberapa hal. Yang pertama, teori insting. Teori insting adalah dikemukakan oleh Miss Gould. Menurut Miss Gould, perilaku ini disebabkan karena insting. B. Teori dorongan. Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa individu mempunyai dorongan-dorongan atau drift tertentu. C. Teori insentif. Teori ini bertitik tolak pada pendaftar bahwa perilaku manusia disebabkan karena adanya insentif. D. Teori atribusi. Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku manusia. E. Teori kognitif. Apabila seseorang harus memilih perilaku yang mana mesti dilakukan, maka pada umumnya yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. B. Manusia dan lingkungannya. Manusia itu merupakan makhluk hidup yang lebih sempurna apabila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Teori-teori perkembangan. Yang pertama membahas tentang teori nativisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia itu akan ditentukan oleh faktor-faktor nativus, yaitu faktor keturunan yang merupakan faktor-faktor yang dibawa oleh individu sejak dilahirkan. Yang kedua, teori empirisme. Teori ini berpandangan bahwa perkembangan individu akan ditentukan oleh empirisnya, atau pengalaman-pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan individu. Tipe-tipe manusia hasil pembentukan lingkungan, yaitu tipe muskuler, tipe respiratoris,
tipe digestif, dan yang terakhir tipe cerebral. C. Teori konvergensi. Teori ini merupakan teori gabungan dari kedua teori di atas, yaitu suatu teori yang dikemukakan oleh William Sturm, baik pembawaan maupun pengalaman, atau lingkungannya mempunyai peranan yang penting di dalam perkembangan individu. Kelemahan itu dapat dilihat pada contoh berikut. A. Untuk pendapat natisme, betapa banyak anak yang lahir dari seorang ahli musik, tetapi dia tidak mempunyai ahli musik seperti ayahnya. B. Untuk pendapat empirisme, mengapa masih terdapat anak yang gagal dalam belajar di sekolah, padahal segala fasilitas telah disediakan. Petunjuk atau bimbingan juga selalu diberikan oleh guru maupun orang tua. 2. Faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor endogen ialah faktor yang dibawa oleh individu sejak dalam kehidupan hingga kelahiran. Faktor eksogen merupakan faktor datang dari luar dari individu, merupakan pengalaman-pengalaman alam sekitar dan pendidikan. 3. Hubungan individu dengan lingkungannya. Pada teori konvergensi, disebutkan bahwa lingkungan memiliki peranan penting dalam perkembangan jiwa manusia. Lingkungan tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yaitu A. Lingkungan fisik, B. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial terbagi menjadi dua, yang pertama lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Hubungan individu dengan lingkungan ternyata memiliki hubungan individu dan individu mempengaruhi lingkungan. Sikap individu terhadap lingkungan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, individu menolak lingkungan jika tidak sesuai dengan yang ada di dalam diri individu. B. Individu menerima lingkungan jika sesuai dengan yang ada dalam diri individu. C. Individu bersikap netral atau berstatus. Adapun kesimpulan dari bab 3 ini yaitu perilaku manusia adalah gerakan yang dapat dilihat melalui indera manusia, gerakan yang dapat diobservasi. Perilaku manusia secara umum muncul dengan melihat sistematika berikut ini. Niat ditambah pengetahuan ditambah sikap, hasilnya yaitu perilaku. Perilaku manusia. Psikologi merupakan ilmu tentang perilaku, pengertian bahwa perilaku atau aktivitas-aktivitas itu merupakan manifestasi kehidupan psikis.